Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta. Semoga kita selalu terlimpahkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, kita membaca sholawat dholimin daf'ul bala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin sab'is samawati wal ard, khususan sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihi wassalatu wassalam wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan ariman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kali ini kita melanjutkan kembali sifat wajibnya Allah yang nomor 4, yakni mukhalafatu lil hawadisi. Allah tidak serupa dengan barang yang baru. Jadi barang yang baru itu siapa? Barang yang baru itu adalah selain Allah, itu barang yang baru.
Sifat muhalnya adalah mumatsalatu lil hawadits. Muhal, tidak mungkin Allah itu sama dengan barang yang baru, sama dengan makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yakni di sini disebutkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah berkedudukan Allah laisa kamitslihi syai'un ketika wa huwas samiul basir, ketika selama ini yang bisa mendengar dan yang bisa melihat masih makhluknya. Jadi ketika makhluk masih jadi Tuhan di hatinya, maka selamanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Maknanya selamanya manusia takkan pernah bisa berjumpa dengan Tuhannya. Selamanya manusia takkan bisa bertemu dengan Tuhannya. Selamanya manusia tak bisa menyembah dan mengabdi, bahkan kembali kepada Tuhannya, bila yang jadi Tuhan masih manusia di hatinya. Selamanya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu dan tidak sama dengan segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Karena yang merasa bisa menyaksikan segala apa-apa dan yang bisa menyaksikan segala siapa-siapa masih diri makhluknya di hatinya, maka selamanya Allah bagi dirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Bila sudah dikatakan tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, kita semua ya bingung nyembah apa ini. Bila di dalam hati kita selalu terrealisasi bahwa Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah bila Allah tidak bisa kita jumpai? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah bila kita tidak mengenal Allah, bila anggapan kita Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita yang merasa diri kita yang wujud, yang merasa diri kita yang hidup, yang merasa diri kita yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamanya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Maka inilah yang membuat bingung umat Islam. Tuhannya yang mana?
Katanya bila Tuhannya laisa kamitslihi syai'un, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan yang laisa kamitslihi syai'un? Di dalam hati kita yang jadi Tuhan hanyalah diri kita. Berarti yang wujud di dalam hati kita itulah Tuhan yang kita sembah selama ini. Tak terasa kita hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalam berbuat baik. Kita hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, mencari kebanggaan, mencari kemuliaan, mencari kehormatan di sisi manusia, agar kita dikatakan manusia ahli ibadah, ahli sholat, ahli berbuat kebajikan. Bila Tuhannya tidak ada di hatinya, apakah itu dikatakan sholat? Apakah itu dikatakan ibadah? Apakah itu dikatakan kebajikan menurut perintah yang diperintahkan oleh Allah terhadap diri manusia kita? Sementara persembahan dan pengabdian kita selama ini salah arahnya, salah tujuannya, karena kita selama ini menganggap Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apa-apa dan tidak serupa dengan siapa-siapa. Maka butalah mata hati kita. Yang kita pertuhankan selama ini di hati kita hanyalah makhluk dan diri manusia kita sendiri. Seolah-olah yang bisa menyaksikan segala sesuatu, seolah-olah yang bisa menyaksikan segala apa-apa dan segala siapa-siapa kan diri kita. Selama ini Tuhan tiada perannya sama sekali selama ini terhadap kita. Tuhan tidak ada bagi kita, Tuhan tidak wujud bagi kita, apalagi Tuhan berkuasa atas diri kita. Bila Allah laisa kamitslihi syai'un, ya bingung kita mencari Tuhan. Sama halnya di dalam Al-Quran, Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Bila Allah Maha Gaib, bagi siapa Allah Maha Gaib? Allah itu Maha Gaib bagi orang-orang yang di dalam hatinya yang nyata, yang wujud masih manusianya. Selamanya Allah gaib bagi dirinya. Yang nyata di dalam hatinya hanyalah dirinya sendiri. Maka dari itu Maha Nyata, Allah Maha Nyata itu bagi golongan siapa? Allah Maha Nyata bagi golongan manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang Adam, yang tidak ada, yang tak ada sesebutannya. Manusia hakikatnya tak ada sesebutannya. Manusia pun hakikatnya juga laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesebutannya juga. Buktinya di dalam surat firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Insan, surat Al-Insan ayat pertama. Ini peringatan bagi seluruh manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu
belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Berarti kalau usia saya 50 tahun, berarti 50 tahun yang lalu kan saya tidak ada. Saya tak bisa disebut-sebut sebagai manusia karena saya 50 tahun yang lalu tidak ada, tidak wujud, tidak nyata, tidak hidup, dan tidak berkuasa apa-apa 50 tahun yang lalu. Inilah buktinya manusia pun juga laisa kamislihi syai'un. Jadi tergantung manusianya di sini, manusianya yang jadi Tuhan atau Allahnya yang jadi Tuhan di hatinya. Bila manusianya sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak dapat disebut-sebut, maka Allah akan meliputi segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Tapi Allah tidak serupa dengan apa-apa dan dengan siapa-siapa. Akan tetapi Allah mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya Allah itu siapa sih? Yang mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus meliputi hidup ciptaannya. Maknanya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah dia, Allah itu. Jika memang hidup ini milik kita, bila hidup ini kita akui sebagai hidup manusia kita, apakah kita tahu bentuk hidup kita sendiri, rupa hidup kita sendiri, warna rasa hidup kita sendiri? Apakah kita tahu hidup ini siapa, yang mana rupanya? Nah, inilah yang dimaksud laisa kamislihi syai'un. Hidup ini tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi dengan hidup inilah akan terwujud, akan terlihat segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Jadi tergantung manusianya di hatinya. Bila manusianya kembali kepada laisa kamislihi syai'un, bila di hati manusia kembali kepada hakikat diri sejatinya yang mana tak dapat disebut-sebut sebagai manusia, berarti manusianya sudah rela kembali ke asal usulnya, maka manusianya sudah tak berlaku lagi di hatinya. Maka nyatalah Allah dengan segala ciptaannya. Yang bisa menyaksikan makhluk ciptaan Allah ya hanya Allah. Selagi di dalam hati kita, kita yang merasa hidup, kita yang merasa mendengar, kita yang merasa melihat, selamanya Allah bagi kita laisa kamislihi syai'un. Selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi, bahkan pulang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi posisikanlah diri kita sebagai hakikat diri sejati manusia kita di hati kita, yang mana sesungguhnya manusia takkan pernah bisa menyebut-nyebut bahwa dirinya sebagai manusia tanpa Allah. Berarti yang bisa menyebut bahwa diri kita adalah manusia siapa? Ya kan Allah sebagai pencipta diri manusianya. Akan tetapi bila di dalam hati kita seolah-olah kita yang bisa mengatakan bahwa diri kita adalah manusia, maka selamanya kita akan buta kepada siapa pencipta diri manusia kita. Maka selamanya Allah gaib atas kita, maka selamanya Allah laisa kamitslihi syai'un buat kita, karena kita selama ini tidak menyadari telah berposisi sebagai sang pencipta apa-apa dan sang pencipta siapa-siapa di hati kita. Seolah-olah kita yang bisa melihat apa-apa, seolah-olah kita yang bisa menyaksikan siapa-siapa di hadapan kita. Ada si A, si B, si C, ada mobil, ada rumah, ada bintang, langit, bulan, matahari. Seolah-olah semua itu ciptaan diri kita. Seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan itu semua, karena bagi kita selama ini Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan segala sesuatu. Karena yang jadi Tuhan di hati kita masih diri kita, ya selamanya kita takkan pernah bisa berjumpa dengan siapa pencipta diri manusia kita. Bila kita tidak berjumpa, tidak kenal dengan Tuhan yang menciptakan diri kita, apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa zakat? Apakah kita bisa beramal soleh? Sementara kita tidak pernah menyembah dan mengabdi selama ini kepada Allah. Semua itu adalah kesyirikan, yakni fahsya wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun bila di hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita, Allahnya masih gaib, selamanya perbuatan kita berada di dalam keji dan mungkar kepada Allah. Hatinya selalu ingkar kepada Allah, hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Itulah yang dimaksud lembah jahanam di sisi Allah yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi neraka itu kapan? Besok apa sekarang? Bahan bakarnya sekarang sudah banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang dimaksud sifat wajibnya Allah, mukhalafatu lil hawadithi. Allah tidak serupa dengan barang yang baru. Diri manusia kita ini baru. Jadi Allah tak serupa dengan diri manusia, tapi Allah yang mencipta dan yang menguasai serta yang menghidupi manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu.
Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah di balik rahasia manusia itu. Maknanya apa? Akulah yang menghidupi manusia itu, dan akulah yang menciptakan, yang mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sifat muhalnya Allah itu muhal. Allah itu sama dengan sesuatu, sama dengan hal yang baru. Kebanyakan mayoritas yang salah paham memahami tentang babagan hakikat dan ma'rifat, seolah-olah di dalam hati manusianya mengaku-ngaku bila hidup ini Allah, berarti aku ini ya Allah. Kebanyakan manusia praktek hatinya demikian bila manusia itu gagal memahami tentang babagan ilmu hakikat dan ma'rifat, sehingga ia meninggalkan syariat-syariat ibadah-ibadahnya. Karena aku sudah mengenal Allah, aku tak perlu lagi bersyariat, tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi ibadah. Karena aku Allah, masa Allah nyembah Allah. Bagi orang yang tak paham, seolah-olah Allah nyembah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna meninggalkan syariat itu sejatinya, jadi kalau meninggalkan syariat sholat dan ibadah saja ya belum makrifat namanya. Ya harus semuanya ditinggal. Makan ditinggal, minum ditinggal, duduk ditinggal, mandi ditinggal, nikah ditinggal. Ditinggal semuanya. Semua itu kan syariat. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semua itu ya syariat. Jadi jangan tinggalkan sholat dan ibadah saja, semua tinggalkan. Apa maknanya? Ya mati yo. Jangan hidup lagi sudah. Nah, jadi yang dimaknai meninggalkan syariat-syariat itu adalah ketika saat kita bersyariat, entah itu sholat, ibadah, masak, makan, minum, duduk, berdiri, mengemudi, bekerja, kita tinggalkan kekuasaan diri manusia kita di dalamnya. Jangan selalu li nafsi, ini semua aku yang berkuasa. Maknanya itu yang ditinggal. Akhirnya hati selalu lillahi ta'ala. Allah lah sejatinya yang bisa melakukan semua syariat-syariat itu, bukan manusianya. Logikanya demikian. Baju inilah yang disebut manusia. Baju yang saya pakai ini ibarat manusia. Yang memakai baju ini ibarat yang mencipta atau Tuhannya manusia, yang merahasiai manusia. Jadi apakah baju itu bisa duduk sendiri bila tidak saya pakai? Apakah baju itu bisa sholat sendiri bila tidak saya pakai? Apakah baju itu bisa kerja sendiri, naik kereta sendiri, naik mobil sendiri bila tidak saya pakai? Bila tak dipakai ya ada di almari terus. Maknanya bila kita tidak dihidupkan dan dicipta oleh Allah, ya kita tetap di dalam tanah. Nah, inilah maknanya. Yang ditinggal itu bukan syariatnya. Pengakuan bahwa diri kita yang kuasa atas syariat itulah yang ditinggal.
Meskipun kita sholat, ya ditinggal syariat manusianya. Meskipun kita ibadah, ya ditinggal syariat manusianya. Maknanya hati sudah tidak berpraktek di nafsi lagi. Maknanya hati sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saja kita tidak punya, apalagi bisa sholat dan ibadah. Hidup saja kita tidak punya, kok kita ngaku-ngaku bisa ngapa-ngapain, bisa berposisi apa saja. Hidup saja tidak punya, kok kita ngaku-ngaku bisa nyembah Allah. Siapa yang nyembah Allah itu? Jika masih ada hamba yang katanya nyembah selamanya, hakikatnya takkan pernah bisa menyembah, karena manusianya masih wujud sebagai sang penyembah, padahal yang disembah adalah dirinya sendiri di hatinya tanpa disadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna menyembah, makna mengabdi, makna sholat, makna ibadah itu ketika di dalam hati kita sudah mempraktekkan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad, yakni di dalam niat, akhir niat itu ada kata-kata kembali, yakni lillahi ta'ala. Itulah hati yang kembali, itulah yang disebut innad dina indallahil Islam. Hati yang sudah selamat dari hawa nafsunya di hatinya. Jadi ini bukan babakan syariat lagi. Meskipun kita dengan agama lain beda syariatnya, tapi bila imannya seperti ini, ya selamatlah hatinya, siapapun dia, apapun agamanya. Bila hatinya berpraktek bahwa tiada Tuhan selain pencipta diriku, yakni hidup inilah yang menciptakan cikal bakal badan-badanku yang dari tanah dulu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 sudah ditegaskan, siapapun kamu, baik kamu mukminin, kamu Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, bila kau iman kepadaku, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan beramal kebajikan, maka kau akan mendapatkan pahala di sisiku. Kau tak akan merasa takut dan bersedih hatimu. Bagi siapa? Bagi siapa saja orangnya yang beriman kepada Tuhannya. Maknanya Allah sudah bukan laisa kamitslihi syai'un lagi. Allah sudah nyata. Maknanya Allah sudah nyata kekuasaannya untuk mewujudkan segala apa-apa dan segala siapa-siapa, dengan ditandai tiadanya diri manusianya di hatinya, kembali ke alam kesejatiannya yang tak dapat disebut, yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tausiah yang sebentar ini bisa kita memahaminya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita berselawat dzalimin dabul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya iblis dan setan, yakni selalu terjaga, selalu selamat kembali di sisi Allah dimanapun dan keadaan apapun.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.